Pada video kali ini, kita akan membahas teorema lingkaran yang ada kaitannya antara sudut pusat dan juga sudut keliling. Sebelumnya, kita ingat kembali apa itu sudut pusat dan juga sudut keliling. Misalkan ini adalah titik pusat lingkarannya, titik O, maka pada lingkaran tersebut dapat kita ambil sembarang dua buah titik, misalkan titik A dan B, dan dapat kita buat sebuah sudut pusat yang mana adalah terbentuk dari dua buah ruas garis yang mana adalah jari-jari lingkaran tersebut. Jadi AO, kemudian kita buat BO. Nah, sudut AOB yang ini, yang kita sebut sebagai theta ini, inilah yang kita sebut sebagai sudut pusat. Karena pusatnya itu dia mengambil di titik pusat lingkaran. Kemudian kalau misalkan pada lingkaran ini kita ambil satu titik lain sembarang, misalkan saya buat di sini, sebut saja titik C. Maka kalau kita hubungkan, kita buat tali busur CA, kemudian tali busur CB, maka terhadap busur AB ini dapat kita buat sebuah sudut, yaitu sudut ACB. Nah, karena C-nya itu berada pada keliling lingkaran, ini kan keliling lingkaran namanya ya, maka kita dapat sebut dia sebagai sudut keliling. Misalkan saja ini alfa. Fokus dari teorema yang akan kita buktikan pada video ini adalah kita akan menunjukkan bahwa setiap sudut pusat lingkaran adalah sama dengan 2 kali dari sudut keliling lingkarannya itu sendiri, selama mereka berdua dibentuk dari satu buah busur yang sama. Di sini terbagi ke dalam 4 kemungkinan kasus, jadi nanti akan kita lihat bersama ada 4 kemungkinan kasus bagaimana sudut pusat dan sudut keliling ini dapat diilustrasikan. Kita akan mulai dari kasus yang pertama. Di sini PR kita adalah membuktikan bahwa sudut AOB, sudut pusat ini sama dengan 2 kalinya sudut keliling ACB. Nah, untuk membuktikannya, mari kita tulis dulu di sini. Kita terlebih dahulu membuat ruas garis bantu CO yang mana jelas adalah jari-jari lingkaran. Jadi kita boleh tulis di sini OA sama dengan OB sama dengan OC adalah sama dengan R, di mana itu artinya dia adalah jari-jari lingkaran. Kemudian kita bisa pandang ke segitiga AOC. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin membahas sedikit terkait segitiga sama kaki. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga sama kaki, misalkan ini PQR, kemudian 2 dari 3 sisinya itu adalah sama panjangnya, misalkan PR sama dengan RQ. Maka segitiga tersebut dapat kita sebut sebagai segitiga sama kaki. Di sini saya tulis PR sama dengan RQ. Nah, konsekuensinya adalah kalau 2 buah sisinya sama panjangnya, maka sudut-sudut yang ada di hadapan setiap sisi dari sisi yang sama itu adalah besarnya juga sama. Berarti di sini sudut yang di hadapan PR siapa? Sudut Q ya, atau lengkapnya sudut PQR. Itu haruslah sama dengan sudut di hadapan sisi RQ. Siapa di hadapan sisi RQ? Ada sudut P, atau lengkapnya adalah sudut RPQ. Kita akan menggunakan modal ini untuk membahas lanjutan dari bukti ini. Jadi mari kita pandang segitiga AOC. Jelas tadi bahwa ini jari-jari lingkaran ya. Maka karena OA dan OC jari-jari lingkaran, jadi pada segitiga AOC jelas dia adalah sama kaki. Nah, konsekuensi dari OA yang sama dengan OC adalah sudut-sudut di hadapannya sama. Kalau misalkan ini saya kasih alfa, maka haruslah ini besarnya alfa juga. Jadi kita bisa tulis, ini yang di depan OA siapa ya? OCA ya. Oke, berarti sudut OCA haruslah sama dengan yang di depan OC. Yang di depan OC itu yang ini ya. Siapa nih? CAO. Sudut CAO.
yang mana adalah alfa. Nah, sekarang kita pandang ke segitiga yang satunya lagi nih. Ini namanya segitiga BOC. Dan jelas dia adalah sama kaki. Sehingga sama ya seperti tadi, konsekuensinya karena OC sama dengan OB, maka sudut-sudut di hadapannya adalah haruslah sama juga. Ini yang di depan OC siapa ya? Ini ya, OBC ya. Sudut OBC haruslah sama dengan OCB. Kita misalkan beta ya. Jadi ini kita buat di sini beta. Berarti yang ini juga sama beta. Nah, kemudian ingat kembali, satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat. Kalau misalkan kita mau buat satu putaran di sini, berarti haruslah hasilnya sama dengan 360 derajat. Nah, sudut-sudut apa aja sih yang membuat satu putaran sempurna ini? Mari kita lihat. Ada sudut yang ini, yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Nah, sudut yang pertama ini adalah sudut apa? Sudut COA, kita tulis. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, ini terbentuk dari sudut COA ditambah sudut AOB ditambah sudut BOC. Haruslah sama dengan 360 derajat. AOB yang mau kita cari, tapi BOC sama COA kita belum tahu nih apa, jadi kita cari dulu ya. Nah, balik lagi ke segitiga AOC yang tadi dan segitiga BOC. Coba ingat kembali bahwa untuk setiap segitiga apapun bentuknya, ya, ini coba saya buat dulu segitiga. Maka kalau misalkan sudut dalamnya itu namanya di sini adalah misalkan ini theta, ini gamma, ini omega, misalkan gitu ya. Maka berlaku jumlah sudut dalam segitiga apapun itu jenisnya pasti sama dengan 180 derajat. Jadi theta ditambah gamma ditambah omega itu pasti 180 derajat apapun jenis segitiganya. Berarti kalau kamu lihat di segitiga AOC, maka total sudut dalamnya itu haruslah 180 derajat. Nah, siapa aja sih sudut-sudut dalamnya? Ada alfa ini, ada alfa ini, sama ini kan si nomor 1 yang tadi kita mau nyari nih, siapa namanya? COA. Jadi kita bisa tulis pada segitiga AOC kita punya persamaan alfa ditambah sudut COA. COA haruslah sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut COA itu adalah sama dengan 180 derajat kurang 2 alfa. Oke, ini saya hapus dulu biar nggak terlalu padat. Kalau udah dapat, kita pindahkan ke sini, 180 derajat kurang 2 alfa, tambah ini yang ditanya segitiga sudut AOB, tambah sudut BOC. Nah, kita pakai cara yang sama ya. Kita lihat BOC di sini. Oke. Nah, sudut dalamnya itu siapa aja? Ada beta sama ini salah satu penyusun yang mau kita cari. Dia nilainya berapa? Jadi kita bisa tulis di sini jelas beta tambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Berarti clear ya kalau sudut BOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 beta. Kita pindahkan ke sini, 180 derajat dikurangi 2 beta sama dengan 360 derajat. Nah, kedua ruas dikurangi 360 derajat sehingga kita peroleh jadinya apa nih? Ini kan habis ya. Negatif 2 alfa tambah sudut AOB tambah negatif 2 beta sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan 2 alfa plus 2 beta, maka kita peroleh sudut AOB sama dengan 2 alfa tambah 2 beta. Sudut AOB sama dengan 2 kali alfa plus beta.
Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, tadi alfa plus beta itu apa ya? Dia itu adalah besar dari sudut keliling kita, yaitu si sudut ACB. Jadi kita bisa ganti ya, alfa plus beta itu adalah besar dari sudut ACB. Jadi kita bisa buat segitiga sudut AOB sama dengan 2 kalinya dari sudut ACB. Jadi terbukti untuk kasus pada ilustrasi yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk kasus kedua pada ilustrasi yang kedua. Yang membedakan nanti adalah salah satu tali busur penyusun sudut keliling ini menempel atau istilahnya berhimpit dengan salah satu jari-jari penyusun sudut pusatnya. Jadi gambarnya contohnya seperti ini. Sekarang mari kita buktikan. Kita tulis di sini bukti. Kita mulai dari informasi yang sudah jelas, sudah pasti ya. Di sini bisa kita lihat bahwa jelas OA sama dengan OB sama dengan OC adalah R, adalah jari-jari lingkaran. Jadi tips and trik dari pembuatan pembuktian itu adalah coba kita tulis dulu, kita daftarkan semua fakta-fakta yang ada. Jadi barangkali dari fakta-fakta yang sudah ada itu kita dapat ide, oh kira-kira dari sini bisa nggak ya saya buat sesuatu yang mengarahkan saya pada pembuktian untuk suatu teorema. Nah, karena tadi kita sudah tahu mereka bertiga jari-jari, kita bisa buat simbol di sini untuk menunjukkan sisi-sisi ini sama panjangnya. Oke, sekarang pandang ke segitiga AOC. Jelas adalah segitiga sama kaki ya. Sekarang kita tulis sisi-sisi yang panjangnya sama dari segitiga ini. Kita punya OA sama dengan OC. Maka konsekuensinya adalah si sudut di hadapan OA, ini sudut OCA, OCA, ini haruslah sama dengan sudut di hadapan OC. Di hadapan OC itu ada sudut A atau sudut CAO. Misalkan kita beri nama alfa. Jadi saya bisa buat di sini ini alfa, yang ini juga alfa. Nah, kemudian pada segitiga AOC ini kita tahu ya, sama seperti pada slide sebelumnya, terkait hal ini jumlah sudut-sudut dalam segitiga haruslah 180 derajat. Jadi mari kita manfaatkan fakta tersebut. Dalam segitiga ini sudut-sudut penyusunnya siapa aja? Sudut A tambah sudut C tambah sudut O ini ya. Berarti kita bisa tulis jelas bahwa alfa tambah alfa ditambah sudut AOC. Sudut AOC itu adalah haruslah 180 derajat. Berarti sudut AOC sama dengan 180 derajat dikurangi 2 alfa. Nah, sekarang kita ingat kembali materi SMP. Kalau misalkan kita punya sebuah garis lurus, kemudian kita buat di sini ruas garis yang memotong, maka akan kita dapatkan dua buah sudut di sini. Misalkan theta, lalu ini misalkan omega. Maka theta ditambah omega pastilah 180 derajat. Atau kita bisa bilang bahwa theta dan omega ini mereka adalah sudut-sudut yang saling berpelurus, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita punya yang seperti ini siku-siku, lalu kita punya di sini misalkan theta 1, kemudian ini omega 1, maka kalau seperti ini siku-siku, maka haruslah theta 1 tambah omega 1 sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kondisi seperti ini terpenuhi 90 derajat, berarti kedua sudut tersebut adalah saling berpenyiku atau saling komplement. Oke, kita lanjut lagi ya ke sini. Nah, kita lihat di sini sudut BOC. Nah, ini kan garis lurus ya, maka jelas sudut yang ini ditambah sudut yang ini haruslah 180 derajat. Jadi kita bisa tulis di sini, pandang sudut BOC itu adalah 180 derajat. Penyusun BOC siapa aja? Ada sudut BOA atau AOB, saya tulis ya, AOB
Ini AOB ditambahkan dengan AOC. Sama dengan 180 derajat. Tadi AOB ditanya, AOC-nya itu 180 derajat dikurangi 2 alfa sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dikurangi 180 derajat, maka sudut AOB dikurangi 2 alfa sama dengan 0. Kedua ruas ditambah 2 alfa, maka sudut AOB sama dengan 2 alfa. Nah, tadi kita tahu bahwa sudut keliling pada busur AB ini adalah alfa besarnya. Berarti kita bisa ganti alfa itu menjadi sudut ACB. Kita buat sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi terbukti ya bahwa untuk ilustrasi ini besarnya sudut pusat adalah 2 kali dari sudut kelilingnya. Oke, kita lanjut ke kasus ilustrasi yang ketiga. Jadi di sini agak beda sedikit ya karena dia agak khusus gitu. Sudah ditentukan bahwa sudut pusatnya itu besarnya 180 derajat. Jadi katanya kalau sudut pusatnya 180 derajat, maka sudut kelilingnya itu pastilah 90 derajat. Untuk pembuktiannya untuk kasus yang ketiga ini cukup mudah ya, tapi kita coba baca dulu di sini. Bunyinya katanya gini. Besar sudut keliling di depan busur setengah lingkaran itu adalah 90 derajat. Oke. Kita buktikan di sini. Bukti yang pertama ini kita tahu tadi dari teorema 2.a ya, yang menyatakan bahwa sudut pusat itu pasti adalah 2 kali dari sudut kelilingnya. Di sini sudut pusatnya adalah 180 derajat. Sama dengan 2 kali sudut keliling, sini sudut kelilingnya sudut ACB. Berarti kalau kedua ruas dibagi 2, kita dapat besar sudut ACB sama dengan 90 derajat. Jadi terbukti ya. Untuk bukti yang kedua, di sini kita buat ruas garis bantu. Kita buat ruas garis OC. Lalu di sini adalah jelas bahwa OA sama dengan OB sama dengan OC adalah jari-jari lingkaran. Jadi kita buat dulu di sini seperti ini. Nah, targetnya adalah kita akan membuktikan bahwa ini itu adalah 90 derajat. Jadi kita pandang dulu. Di sini ada segitiga yang pertama, segitiga AOC. Jelas adalah sama kaki. Sehingga dengan menggunakan pemahaman kita di teorema 2A 2B yang di awal tadi ya, kita udah sempat bahas ya yang ini. Yang terkait sama kaki. Sudut-sudut yang di hadapan sisi yang sama panjangnya haruslah sama juga. Jadi kita pakai mereka. Kita boleh tulis di sini OA sama dengan OC, maka haruslah yang di depan OA, siapa ini? ACO. Haruslah sama dengan di depan OC. Siapa ya? OAC. Kasih nama misalkan alfa. Berarti saya buat di sini ini alfa, ini alfa. Nah, kemudian coba kita pandang ke segitiga berikutnya di segitiga COB. Ini juga sama kaki ya. Sudah jelas. Kita tulis yang sama siapa aja, ada OC, ini sama dengan OB. Maka konsekuensinya adalah yang ada di hadapan OC, ini sudut OBC haruslah sama dengan yang ada di hadapan OB. Ini ada OCB. Kita kasih misalkan beta. Maka saya buat di sini beta, yang ini juga beta. Kalau sudah, coba kita pandang dulu segitiga yang besarnya ya. ABC. Nih, kita pandang dulu nih ABC. Segitiga ABC. Nah, sama seperti yang tadi. Tadi kita punya yang ini ya. Kita pakai nih fakta terkait segitiga ini. Jadi kita bisa tulis bahwa terhadap segitiga BC, sudut A kalau ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C dari segitiga itu haruslah 180 derajat. Sudut A tadi kan alfa, sudut B-nya itu adalah beta, sudut C-nya itu adalah alfa plus beta.
Ini sama dengan 180 derajat. Berarti 2 alfa tambah 2 beta sama dengan 180 derajat. Kalau kedua ruas dibagi 2, alfa plus beta sama dengan 90 derajat. Nah, tadi alfa plus beta itu apa? Sudut keliling yang sedang kita ingin buktikan bahwa dia adalah 90 derajat. Jadi terbukti ya. Haruslah ini siku. Kita tulis di sini terbukti. Sekarang kita masuk ke kasus yang keempat, kemungkinan ilustrasi keterkaitan antara suatu sudut pusat dengan sudut keliling yang dibuat dari satu buah busur pada lingkaran. Jadi target kita adalah membuktikan bahwa sudut ini adalah 2 kalinya sudut yang ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Tapi untuk membantu, mari kita buat dulu beberapa ruas garis bantu di sini. Dan kita akan cari sudut AOB itu berapa, sudut ACB itu berapa. Kita buktikan kebenaran dari persamaan ini. Oke, jadi untuk pembuktian pada ilustrasi ini, mari kita fokus pada tali busur CA dan tali busur CB, gitu ya. Nah, sekarang coba kita buat di sini pandang tali busur CA, atau boleh juga busur CA ya, supaya lebih ringkas. Pandang busur CA, maka jelas bahwa pada busur CA, sudut pusatnya ini haruslah 2 kali dari sudut kelilingnya yang ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya buat di sini ini alfa, berarti ini alfa, oke. Berarti yang sudut pusatnya haruslah berapa? 2 alfa. Oke, jadi ini haruslah 2 alfa. Jadi kita buat di sini sudut AOC. AOC sama dengan 2 kalinya sudut ADC. Di mana sudut ADC itu adalah alfa. Gitu ya, pas. Nah, sekarang coba kita pandang ke busur yang satunya lagi. Tadi udah lihat CA, sekarang lihat yang CB. Pandang busur CB. Maka pada busur CB, mana ya CB? Ini CB. Sudut pusatnya ini haruslah 2 kali dari sudut kelilingnya. Ini supaya nggak rancu, mungkin saya ganti warna dulu ya. Kita pandang busur CB. Ini CB berarti sudut apa nih? Jelas sudut pusatnya BOC. Ini haruslah 2 kali dari sudut keliling dari busur BC, BDC. 2 kalinya BDC. Nah, sekarang kita lihat BDC mau kita kasih nama apa nih? BDC. Nah, yang ini. Gitu. Kalau misalkan saya buat di sini beta, berarti BDC itu alfa plus beta ya. Ya kan? Nih BDC. BDC alfa plus beta. Sehingga nanti yang ini haruslah 2 kali alfa plus beta gitu ya. Tapi karena nggak muat, jadi ini saya buat gini aja. Tapi kita buat di sini ada garis kasih tahu kalau ini tuh ukurannya adalah, besarnya adalah 2 kali alfa plus beta. Nah, sekarang ingat kembali teorema Thales yang barusan kita udah bahas. Coba kita lihat ini busur setengah lingkaran. Oke. Bunyi teorema Thales gimana? Sudut keliling yang dibuat dari busur setengah lingkaran, maka sudut keliling itu adalah 90 derajat. Berarti jelas bahwa ini adalah 90 derajat. Oke. Jadi kita bisa tulis pandang segitiga CBD. Jelas bahwa sudut CBD itu sama dengan 90 derajat. Kemudian coba kita pandang lagi sudut keliling yang lain, yang ini ya. Segitiga CAD, segitiga CAD, maka jelas bahwa sudut CAD
itu adalah 90 derajat juga. Oke. Nah, sekarang kita tadi mau ngapain ya? Mau nyari sudut AOB itu berapa sih besarnya sama sudut ACB itu berapa besarnya. Kita mulai dari AOB dulu, karena tadi kita baru nge-list data-data, fakta-fakta yang kita punya di lapangan, istilahnya gitu ya. Nah, kita akan mencari besar sudut AOB. Nah, untuk mencari besar sudut AOB, mari kita lihat mana AOB. Nah, ini AOB, kira-kira bisa kita cari caranya gimana? Coba kita lihat bersama COB ya. Tadi COB kita udah punya nggak? Oh, atau BOC ya, sama aja, BOC. Nah, kalau sudut BOC ini kita kurangi dengan AOC, maka hasilnya apa? AOB kan? Nih, saya ulangi, kalau kita mau cari besar sudut AOB ya, AOB, ini bisa dengan apa? Dengan BOC dikurangi dengan AOC. BOC dikurangi dengan AOC. Maka nanti selisihnya adalah besar dari AOB ini. Jadi kita bisa tulis di sini besar sudut AOB sama dengan besar sudut BOC dikurangi AOC. Tadi BOC itu adalah 2 kalinya alfa plus beta. 2 kalinya alfa plus beta dikurangi AOC tadi 2 kalinya alfa. Maka didapat apa nih? 2 alfa plus 2 beta kurang 2 alfa sama dengan sudut AOB berarti adalah 2 beta. Nah, ini berarti adalah 2 beta. Kita udah dapat AOB. Nah, sekarang kita akan cari untuk sudut ACB. Saya ganti warna dulu. Nah, untuk cari ACB, mungkin kita pakai ide yang sama kayak gini bisa juga ya. Jadi, nanti kalau kita nyari ACD, kita cari ACD, nah hasilnya dikurangin sama BCD, pasti ini kan, yang mana adalah ACB yang kita cari. Jadi, kita pakai ide itu ya. Kita buat di sini cari besar sudut ACB. Berarti sudut ACB itu sama dengan siapa tadi? ACD yang besar. ACD dikurangi sama BCD. Sudut BCD. Oke, ACD-nya tadi berapa? Belum ada ya? Nah, sekarang kita lihat ACD itu ada di segitiga apa ya kira-kira? Yang ini ya? Ini namanya segitiga CAD. Segitiga CAD yang ini. Oke. Nah, ingat kembali yang tadi kita udah bahas bareng, yang ini total sudut dalam segitiga 180 derajat bisa kita manfaatkan. Pada CAD berarti berlaku apa aja nih? Pada CAD sudut-sudutnya dijumlahkan ya. Berarti ada sudut A, ini kan tadi 90 derajat ya. Ini 90 derajat berarti 90 derajat ditambah siapa lagi? Ini ya. Ditambah alfa, ditambah yang mau kita cari ACD haruslah sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ACD sama dengan 90 derajat kurang alfa. Sekarang lakukan hal yang sama untuk nyari BCD. BCD, nah ini ada di segitiga yang ini, berarti haruslah apa? 90 derajat ditambah alfa plus beta ditambah yang nggak tahu ini, yang ditanya siapa ini? BCD haruslah sama dengan 180 derajat. Berarti sudut BCD itu sama dengan 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Oke, kita masukkan ke sini. Sudut ACD-nya adalah 90 derajat kurang alfa. Ini dikurangi dengan 90 derajat kurang alfa kurang beta. Maka kita peroleh 90 derajat kurang alfa kurang 90 derajat plus alfa plus beta. Ini habis ya. Maka sudut ACB sama dengan beta. Nah, kalau dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita ambil, maka bisa kita simpulkan bahwa besar sudut AOB sama dengan 2 beta, yang mana
beta itu tadi sama dengan ACB. Oke, jadi terbukti ya untuk kemungkinan 4 pada ilustrasi berikut ini. Demikian pembuktian untuk teorema lingkaran yang ada hubungannya dengan sudut pusat dan sudut keliling. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.